Jadi Anda, keluarga, atau orang dekat Anda terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Sekarang harus apa dok? Di video ini saya akan jelaskan prinsip penanganan diabetes mellitus tipe 2 sesuai dengan standar American Diabetes Association. Tapi tidak saya jelaskan terlalu mendetail karena bahasanya kalau mendetail itu akan terlalu panjang dan tidak cukup di satu video ini. Mohon dicatat bahwa untuk diabetes tipe 1 itu karena juga lebih rumit, jadi saya tidak jelaskan. Yang saya jelaskan di video ini hanya untuk diabetes tipe 2 dulu. Penanganan untuk diabetes itu tidak hanya berkisar di obat-obatan, dan mungkin sudah Anda tebak, melibatkan tentang gaya hidup juga. Semua penanganan ini bertujuan agar diabetes itu tidak semakin parah, dan juga harapannya kita mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul. Bayangannya seperti kita tuh ingin menjaga gula darah kita tetap stabil, karena kalau gula darah kita sering tinggi, maka ada pengaruh buruk ke tubuh. Jadi prinsip penanganan diabetes itu melibatkan gaya hidup, monitoring, dan juga terapi obat bila memang dibutuhkan. Terkait gaya hidup, ada 3 poin utama untuk menangani diabetes. Pertama, jika Anda termasuk gemuk atau kelebihan berat badan, maka perlu menurunkan berat badan menuju normal, di mana dikatakan direkomendasikan turun setidaknya 7% dari berat badan awal. Penurunan berat badan ini bisa dilakukan dari pola makan yang baik atau dari aktivitas fisik. Yang kedua, soal gaya hidup itu berhubungan dengan pola makan. Nah, pola makan itu penting, kenapa? Karena pada dasarnya kita itu tetap perlu nutrisi-nutrisi yang penting seperti misalkan dari protein, mineral, vitamin, bahkan gula pun juga kita perlukan. Tapi kita berusaha untuk meminimalisir gulanya sementara masih mendapatkan nutrisi-nutrisi yang lain itu. Nah, sebenarnya yang dimaksud mengatur pola makan itu kita tidak melarang untuk makan apapun, hanya membatasi. Terutama kan banyak mesti kita mendengar bahwa batasi yang manis-manis ya, ada benernya, karena yang kita batasi itu intinya sebenarnya adalah gula yang masuk, yang kebetulan gula itu banyak terdapat di makanan atau minuman yang manis. Nah, maka pola makan tuh cuman membatasi gula yang masuk, tapi tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan. Sebelumnya mohon izin, ini kalau secara mendetail akan saya bahas di video lainnya ya, tapi singkat saja, intinya kita tetap perlu gula, protein, lemak pun juga perlu, vitamin, mineral, dan lain-lain. Intinya makanan yang mencakup semua itu dengan kadar gula yang rendah, itu yang disarankan untuk diabetes. Yang ketiga, soal gaya hidup adalah aktivitas fisik yang dikatakan seminimalnya 150 menit per minggu. Aktivitas fisik ini bisa membantu menurunkan berat badan dan menjaga agar gula darah kita tetap rendah, karena gula darah kita itu nanti digunakan oleh aktivitas fisiknya sehingga tidak numpuk di dalam tubuh kita. Sekali lagi, saya tidak akan menjelaskan secara mendetail, tapi kalau misalkan soal aktivitas fisik, ya rekomendasinya itu 150 menit per minggu ya. Untuk gaya hidup, 3 itulah tadi yang perlu dipertimbangkan agar diabetesnya itu terkontrol dan tidak semakin parah. Nah, itu untuk gaya hidup. Sekarang kita masuk ke prinsip untuk menangani diabetes selanjutnya, yaitu monitoring dan pengobatan. Untuk orang-orang yang masih dinyatakan prediabetes, sebaiknya melakukan pemeriksaan diabetes setidaknya setiap tahun. Untuk orang yang sudah mengalami diabetes, yang dimaksud monitoring ini, itu ada memonitor, mengawasi apakah ada komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul, dan memonitor gula darah yang sewaktu-waktu agar tidak terlalu tinggi atau rendah, sehingga kita bisa evaluasi apakah pola makan, gaya hidup, atau obat yang diberikan itu sudah sesuai. Nah, pertama-tama, kenapa kok harus kita pantau komplikasinya, dok? Gini, karena selain kita juga mencoba mencegah diabetesnya, berbagai komplikasi itu juga dia tuh perlu obatnya sendiri. Contoh, misalkan ada resiko komplikasi ke penyakit jantung, misalkan pernah ada nyeri dada atau pernah ada sesak. Nah, penyakit jantung kan dia kan obatnya kan berbeda lagi. Salah satu yang buat resiko penyakit jantung kan juga karena hipertensi. Maka kalau misalkan ada ngarah komplikasi ke situ, mungkin bisa diberikan obat penurun tensi jika tensinya tinggi, obat penurun kolesterol agar kolesterol nggak tinggi dan menyebabkan penyakit jantung. Jadi tergantung komplikasinya,
terapi atau obat-obatannya tuh bisa berbeda-beda. Makanya perlu kita pantau. Perlu diingat, komplikasi diabetes itu cukup banyak, seperti penyakit jantung, saraf, ginjal, mata, dan lain-lain. Sehingga intinya perlu waspada dari setiap macam komplikasi-komplikasinya itu. Untuk monitoring gula darah, nah ini penting dan ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita periksa gula darahnya. Dan tidak semuanya harus kita lakukan di fasilitas kesehatan ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bisa monitor gula darah kita sendiri di rumah, menggunakan alat sendiri mungkin ya, itu malah lebih baik. Tapi setidaknya jika misalkan memang kesulitan, ya sudah datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan waktu kontrol agar kita bisa melihat apakah terapi yang diberikan atau pola makan atau gaya hidup yang diberikan itu sudah cukup untuk menangani penyakit gulanya. Terus yang terakhir yaitu tentang pengobatan. Jika memang perlu obat sesuai arahan dokter, ya maka harus dipatuhi. Tapi itu bukan berarti setelah minum obat gaya hidupnya nggak dijaga ya. Anggap aja jika minum obat saja tanpa merubah gaya hidup, itu seperti nyiduk air keluar dari kapal yang bocor, tapi bocornya belum ditambal. Jadi minum obat terus tapi penyebab diabetesnya mungkin gaya hidup yang jelek belum diperbaiki. Makanya tetap jangan lupa memperbaiki gaya hidup walaupun sudah minum obat. Apapun itu, selalu konsultasikanlah dengan dokter Anda dan ceritakan juga jika ada apapun yang patut silakan ke dokter. Entah soal pola makan, kondisi gula darah Anda, kemudian apakah ada gejala-gejala yang muncul atau lain-lain, monggo silahkan bisa dikomunikasikan ke dokter masing-masing. Setelahnya, bila rekomendasi-rekomendasi itu sudah dilaksanakan, harapannya diabetes itu bisa terkendali dan kita terhindar dari berbagai macam komplikasi dan hingga tua bisa menjalankan hidup yang berkualitas bersama dengan keluarga-keluarga kita yang tersayang. Jadi, saya simpulkan intinya diabetes itu prinsipnya adalah 1. Mengubah gaya hidup, 2. Memonitor, dan 3. Menggunakan obat jika misal perlu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.